Gimana setelah mendengarkan cerita tentang mistis dari Bapak yang alami Ananda berdua ini? Wah, sangat saya jadi juga merasakan cukup merinding. Merinding tapi bukan dalam arti menakutkan dan menyeramkan. Mungkin ada suasana yang terbawa gitu, perasaan yang terbawa mendengar cerita itu, jadi membayangkan juga. Nah, berdasarkan dari cerita Bapak barusan, yang saya tangkap itu berarti memang hal-hal mistis itu masih bisa dirasakan, maksudnya dihubungkan dengan secara ilmiah gitu ya Pak ya. Nah, lalu bagaimana sih tanggapan Bapak tentang orang Jawa itu yang biasanya kan dikenal dengan kekuatan-kekuatan supranaturalnya, dengan biasanya orang Jawa itu melakukan laku mencari ilmu-ilmu seperti itu. Nah, itu menurut Bapak bagaimana pandangannya dalam hal itu? Anadio? Ya, kalau dari saya mungkin saya sebelumnya ingin menambahkan apa yang telah disampaikan Mas Bagas, Pak. Karena menurut saya mungkin segala sesuatu yang berbau mistis seperti yang Bapak ceritakan, Bapak alami yang tadi mungkin ada dan memang terjadi, Pak. Tapi menurut saya mungkin saya balikan ke masing-masing pribadi, ke Mas Bagas, ke saya, ke Bapak dan mungkin ke penonton Sanggar Bagasgora ini. Mungkin menurut saya hikmah yang bisa diambil mungkin ya bagaimana kita cara menyikapinya saja, Pak. Nah, kemudian melanjutkan juga yang Mas Bagas tanyakan mengenai kemampuan orang Jawa yang bisa mungkin lelaku. Mungkin saya ingin menanyakan, Pak, apakah ada, Pak, cerita atau kisah mitos Jawa yang menurut Bapak paling berkesan gitu, Pak? Mungkin banyak, apakah Bapak bisa menceritakannya atau yang menurut Bapak paling berkesan saja sih, Pak, menurut saya. Ya. Jadi orang Jawa ya dalam kepribadian orang Jawa itu memang dia sebetulnya tidak pernah jauh dari Tuhannya. Kenapa Bapak bisa katakan begitu? Karena prinsip orang Jawa adalah eling lan waspodo. Eling lan waspodo itu membawa orang Jawa menjadi pandai, menoto ati, menoto rasa, supaya tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Bukan berarti orang Jawa itu semedi, bertapa, terus untuk mendatangkan kesaktian ya, yang sangat luar biasa, berantem sama bantengnya mati, digebukin atau apa, sehingga memiliki daya linweh yang sangat luar biasa. Kalaupun itu ada, itu memang sudah given, pemberian dari Gusti itu ya. Jadi itu orang Jawa tuh senang seperti itu karena memang hubungannya sangat dekat. Kayak Bapak merasa Gusti Kang Karyo jagat sayang kalian kulo loh, ngantos sak niki kulo diparingi kathah, banyak diberikan hal-hal anugerah yang patut Bapak syukuri. Dan cara satu-satunya cara untuk mensyukuri anugerah yang sudah diberikan itu adalah dengan cara semedi, cara bertapa. Tapi dengan tanda kutip tidak ada tujuan lain untuk menggugah insting, untuk menggugah naluri kita menjadi peka terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Seperti Bapak alami yang Bapak ceritakan tadi. Bapak menjadi peka dan jawaban-jawaban itu ada. Mungkin Simbah Putri yang tempat tidurnya Bapak tiduri
Dia ingin berkenalan dengan Bapak melalui hal itu. Jadi bukan berarti kemudian orang Jawa itu akan menjadi dukun semuanya, berbondong-bondong melakukan semedi, bertapa, itu tidak. Karena dekatnya. Bapak katakan, makanya orang Jawa pun mengenal manunggaling kaula lan Gusti. Sepanjang hidupnya adalah dalam rangka sangkan paraning dumadi. Noto rasa, noto ati. Hidup yang sementara di dunia ini ibarat prasasat wong mampir ngombe. Itu diketahui, dirasakan. Oh iya, aku ngopo urip neko-neko. Aku ngopo urip menggawe olone liyan, ora gawe kebencian. Aku kenapa berbuat jahat, tidak berbuat baik sama orang lain. Tidak membangun karena tiasing sasomo agar dunia ini harmoni, hamemayu hayuning bawono. Jadi semedi Bapak pernah lakukan hanya untuk gitu, manembah ngatur kake sungkem pangabekti nompo idi palilahing Gusti kang ngakarya jagat. Matur sembah nuwun, bukan matur duh Gusti aku paringi sing akeh. Bukan untuk menjadi kaya, tidak ada satupun orang Jawa yang seperti, kalaupun ada itu boleh disebut oknum mungkin. Gitu ya, nggak ada. Kan Ananda berdua menyaksikan Bapak seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Bapak melakukan hal-hal yang sering disebutkan di televisi, sinetron, menjadi dukun, menjadi kaya dengan piara tuyul, babi ngepet? Apakah seperti itu? Tidak. Ya, jadi seperti itu. Jadi pandai-pandailah kita noto hati kita, noto rasa kita dari hidup yang sebentar ini. Gitu. Teruslah kita membangun karena tiaseng sasomo. Jangan sampai kita cidro sama orang lain, kita berbuat yang tidak-tidak terhadap orang lain. Tentang semedi, kalau mau melakukan itu asik, enak. Sehingga insting kita, naluri kita menjadi peka. Tapi ya bukan untuk hal yang tidak-tidak. Setelah peka kita tahu, wah ada setan di sana, ada jin di sana, wah kita usir, begini-gini. Itu hal yang mustahil. Tidak untuk seperti itu. Kita salaman, kamu tidak mengganggu. Malah yang Bapak ceritakan tadi, mungkin Mbak Putri itu, le putuku, ya aku matur nuwun, kowe wis turun nang kene. Aku orang tidak menjadi sesuatu yang menakutkan buat dirimu, tapi kamu menjadi kenal dengan saya. Apakah itu tidak indah? Betul? Kan seperti itu, ya. Nah, gimana kira-kira? Itulah yang makna semedi bertapa itu ya seperti itu. Jadi apalagi ada cerita, ada hal-hal yang kurang jelas gimana Pak Jarot ini. Baik sekali. Itu jadi penjelasan dari Pak Cokro Kamuripan Ya. itu membuat kami jelas. Ya. Tadi Ya, demikian mungkin Mas. Mungkin ada yang mau Ya. ditanyakan pada Pak Cokro. Jadi ya mudah-mudahan Pak dengan penjelasan dari Bapak itu akan membuat kami lebih mengerti akan makna yang tadi Bapak sampaikan. Demikian Pak. Ya. Iya. Ada lagi? Ada Bagas, ada Dio. Ya mungkin berkaitan dengan yang tadi Dio tanyakan sebelumnya, berkaitan dengan budaya Jawa ini kan terkenal dengan cerita, mitos, mitologinya gitu. Sangat banyak, ribuan bahkan, dan banyak yang kita dengar. Nah, salah satunya mungkin yang paling jadi penasaran kami berdua itu mitos yang paling melekat dengan budaya Jawa itu kan
Roro Kidul gitu. Nah, kira-kira itu gambarannya seperti apa sih Pak Roro Kidul itu? Apakah memang dia itu sosok yang menyeramkan atau sebaliknya gitu kan? Karena simpang siur sekali ini informasi yang kita dapat gitu, dan Ya. mungkin Bapak sebagai yang terdekat dari kami gitu kan, mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya sosok Roro Kidul itu dalam dunia mitologi budaya Jawa itu seperti apa? Terus gimana, ada radio? Ya, mungkin pertanyaan saya sudah disampaikan oleh Mas Bagas. Oh Pak. iya. Oke. Ini salah satu pertanyaan yang sangat menarik dan dibahas sama semua orang, ya. Ada yang menyebutkan Nyi Roro Kidul, Ratu Kidul, apa, siapa, dan bagaimana asal usulnya, ya. Bapak sering katakan seperti tadi Bapak katakan di awal bahwa ilmu Jawa adalah ilmu kasunyatan, di mana ilmu Jawa itu bisa dinalar, ya, bisa, semua itu bisa dinalar, ya, bisa dinalar, masuk akal. Masalah Roro Kidul, ya, Bapak sendiri hanya tahu sebetulnya, ya terserah sebutannya apa, hanya kalau yang Bapak tahu itu sebetulnya bukan Roro Kidul maupun Nyai ataupun siapa, ya, tapi Ratu Kidul. Kenapa itu menjadi satu mitologi yang diyakini keberadaannya sama orang Jawa? Karena dari mitologi itulah bersumber semua tentang keberadaan budaya Jawa. Salah satunya, ya, itu adalah diawali dengan berdirinya Kerajaan Mataram Islam pertama di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Bagaimana ceritanya tadi pengen Ananda Bagas, Ananda Dio pengen tahu siapa sih sebetulnya itu, ya. Ini kalau Bapak boleh katakan, ya, itu kan sebetulnya siapa yang pernah bertemu dengan Ratu Kidul itu? Yang tidak lain adalah Panembahan Senopati, ya. Dia adalah tokoh sekaligus pendiri ketika bakal Kerajaan Mataram Islam pertama, ya. Ceritanya begini. Pada waktu itu, ya, Panembahan Senopati ketika muda bernama Danang Sutawijaya, ya. Danang Sutawijaya itu adalah anak dari siapa? Ki Gede Pemanahan, ya. Ki Gede Pemanahan adalah penasehat spiritualnya Joko Tingkir Maskarebet atau Sultan Hadiwijoyo, ya, di Kesultanan Pajang pada waktu itu, ya. Ki Gede Pemanahan itu sebagai penasehat spiritual tentunya Joko Tingkir ini sering meminta nasihat-nasihat, ya, sering bertukar pikiran. Nih aku mengalami ini bagaimana, ya. Tahu cerita tentang Aryo Penangsang? Ya, Aryo Penangsang, ya. Aryo Penangsang ini adalah satu tokoh yang sangat kontroversial, ya. Salah satu yang dilakukan itu adalah membunuh suaminya Ratu Kalinyamat, ya, namanya Sultan Hadirin, ya, Sultan Hadirin. Nah, diceritakan bahwa Ratu Kalinyamat itu menaruh dendam yang amat sangat terhadap Aryo Penangsang yang terkenal dengan kerisnya Setan Kober, ya, Setan Kober. Joko Tingkir ini dimintai tolong oleh
Ratu Kalinyamat yang pada waktu itu dia bertapa dalam keadaan telanjang, rambutnya sampai terurai. Dia tidak mau berpakaian sebelum pembunuh suaminya yang tidak lain adalah Arya Penangsang bisa terbalaskan, bisa mati. Itu Ratu Kalinyamat ini meminta tolong kepada Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo pada waktu itu, ya. Kanjeng Sultan, saya kok belum lega hati saya kalau belum bisa menyingkirkan si Arya Penangsang yang telah membunuh suamiku yang tercinta, ya. Waktu itu kerajaan Demak itu boleh dibilang terbelah-belah. Salah satunya adalah di Demak yang dipimpin oleh Ratu Kalinyamat dan suaminya Hadirin, kemudian di Pajang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo. Itu ya. Sultan Hadiwijoyo menyanggupi, ya nanti saya akan coba berperang dengan Arya Penangsang. Waktu itu Arya Penangsang seperti Bapak katakan memiliki penasehat Ki Gede Pemanahan sama Juru Mertani namanya. Ya, Juru Mertani. Ini gimana? Ini Arya Penangsang itu kok semakin menjadi-jadi. Bahkan dia mau mendongkel kekuasaan Pajang. Karena dia mau mengembalikan kejayaan Demak untuk menjadikan dirinya seorang raja juga. Gitu. Dan kebetulan Arya Penangsang juga akhirnya menantang Joko Tingkir untuk berperang. Si Juru Mertani sama Ki Gede Pemanahan kemudian memperkenalkan anaknya si Danang Sutawijaya. Ya. Danang itu kebetulan juga dianggap sebagai anak, diangkat anak, ya. Jadi gue nganggo jenengku Hadiwijoyo juga karena gue wis tak anggap anakku. Nah, ketika ingin maju perang, si Joko Tingkir ini tidak diperkenankan baik oleh sang Juru Mertani maupun oleh Ki Gede Pemanahan. Kenapa? Jadi ada hukum tak tertulis bahwa seorang raja yang pernah membunuh itu kewibawaannya sebagai raja akan tidak langgeng atau tidak baik. Oleh karena itu Juru Mertani sama Ki Gede Pemanahan mengajukanlah Danang Sutawijaya yang menandingi Arya Penangsang. Saat waktunya tiba, ya, perang itu terjadi. Ya, si Arya Penangsang itu naik kuda, nama kudanya kalau nggak salah siapa gitu ya, kuda jantan, kuda bagus, dan dia nggak lupa bawa keris Kiai Setan Kober, dan Danang maju dibekali Kiai Pleret oleh Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir. Oleh Juru Mertani diberitahu, kamu harus nunggang kuda betina yang bernama Pramugari kalau nggak salah. Tuh, dengan syarat kamu jangan sampai nyebrang Kali Bengawan Sore namanya. Arya Penangsang ada di sebelah barat, Danang Sutawijaya ada di sebelah timur. Mereka pun
kata-kataan. Ayo kalau tantang-tantangan, kalau kamu berani kamu kesini, kamu berani kamu kesini. Si Aryo Penangsang emosional, tak terkendali. Kenapa aku kon perang karo cah cilik? Danang waktu itu masih berumur sangat belia, kalau nggak salah sekitar umur 16 tahun. Ya, karena emosi, mana si Joko Tingkir, pengecut, dia bilang nggak berani menandingi saya. Si Aryo Penangsang juga dinasehati oleh guru spiritualnya Sunan Kudus supaya tidak menyeberang Bengawan Sore. Dia lupa karena saking emosionalnya, kok saya ditantang cah cilik ini sore itu, nyebrang kudanya, ngeliat kuda Danang yang betina. Birahi kudanya Aryo Penangsang ini semakin menjadi, dikejarlah nyebrang. Padahal itu pengapesannya. Kalau salah satu nyebrang itu pengapesannya. Nyebrang, jatuh si Aryo Penangsang. Kesempatan buat Danang untuk menusukkan tombak Kiai Pleret. Tombak itu dicabut, ususnya brodol. Brodol karena percaya dirinya Aryo Penangsang bahwa ini anak kemarin sore yang gampang sekali dicentil gitu aja kalah. Loh, brodol ususnya. Disampirin ke kerisnya setan kober sama Aryo Penangsang, ususnya itu. Silat berantem, kalah si Aryo Penangsang. Kurang ajar, cah wingi sore yuk ngalah kayak aku. Usus yang brodol disampirkan di kerisnya itu dicabut. Aryo Penangsang akhirnya gugur dalam peperangan, ya, gugur. Singkat cerita, Aryo Penangsang berhasil dibunuh oleh Danang Sutawijaya. Sultan Pajang atau Joko Tingkir senang memberitahu kepada Ratu Kalinyamat bahwa Aryo Penangsang sudah berhasil dibunuh. Dengan senang hati, dengan ucapan terima kasih, si Ratu Kalinyamat ini akhirnya berbusana kembali seperti sedia kala dengan gelar Ratu Kalinyamat, ya. Terus rambutnya yang terurai juga udah diperbaiki dengan benar. Ratu Kalinyamat sendiri di kalangan Portugis pada waktu itu dijuluki sebagai Renha de Jepara atau singa betina dari Jepara. Karena setelah Aryo Penangsang gugur, berarti dia sebagai raja penerus generasi Demak semakin kokoh. Dan dia tidak senang dengan pendudukan kolonial Portugis pada waktu itu di Jepara. Maka berkorbanlah peperangan antara Portugis dan Jepara yang dipimpin oleh Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat sendiri pada waktu itu tidak sempat bicara untuk mengucapkan terima kasih kepada Danang Sutawijaya, ya, alias Panembahan Senopati. Berperang, kalah Portugis, kirim lagi pasukan, berapa ribu pasukan. Ya, akhirnya pasukannya Ratu Kalinyamat berhasil dibuat kocar-kacir. Karena buat Portugis Ratu Kalinyamat ini sebelumnya dia pahlawan sih buat kita, ya. Oh, itu keberaniannya luar biasa sehingga benteng Portugis di Jepara pun jebol sama Ratu Kalinyamat. Tapi karena itu tadi persenjataannya lebih modern, strategi perangnya lebih bagus Portugis, pasukan Jepara pada akhirnya kocar-kacir, ya.
Sehingga Ratu Kalinyamat pada waktu menjadi buron. Cari sama itu siapa yang bisa menemukan kepalanya, dikasih berapa uang lah, hadiah itu ya. Di sisi lain, cerita lain, waktu itu si Joko Tingkir menjanjikan kepada Gede Pemanahan apabila berhasil menyingkirkan Arya Penangsang akan dikasih tanah Merdikan Alas Mentao yang sekarang menjadi Kota Gede. Ceritanya seperti itu ya. Tapi Joko Tingkir itu mendengar bisikan-bisikan dari ahli-ahli spiritual yang bisiki dia. Nanti kalau Kota Gede itu jadi kerajaan betul, kesultanannya lebih besar, Kuncoronya Pajang, artinya ketenaran Pajang akan menjadi suram. Oleh karena itu, di satu sisi dia menyerahkan kepada Gede Pemanahan, di satu sisi buntutnya dipegangin. Itu ceritanya. Nggak jadi-jadi. Nah, melihat gelagat itu, si Danang akhirnya, loh kok begitu? Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Esok dele sore tempe, itu ibaratnya. Nah, harusnya Ki Gede Pemanahan itu tiap tahun paling tidak harus sowan, memberi upeti kepada Pajang. Tapi karena melihat hal seperti itu, si Danang ini berontak. Tidak mau dia melakukan hal itu, sowan, kemudian kasih upeti. Di tahun kedua dia tidak datang, wah Pajang gelisah atau Joko Tingkir. Maka diobrak-abriklah Mentao. Setiap dibangun dihancurkan sama kerajaan Pajang, nggak bisa jadi-jadi sampai wafatnya sang ayahandanya yaitu Ki Gede Pemanahan. Wah, Danang ini bingung, wah gimana nih menghadapi Joko Tingkir ini. Memang secara keprawiran, kesaktian Joko Tingkir kan terkenal pada waktu itu, apalagi dengan kiai peleretnya. Akhirnya Danang seperti yang Bapak katakan di awal, orang Jawa itu noto rasa, noto hati, melakukan semedi pertapaan supaya diberikan satu pencerahan. Itu supaya diberikan satu pencerahan. Penasihat spiritualnya, Bapak nggak tahu namanya siapa, itu bilang kepada Danang Setojo untuk topo ngeli. Dia naik rakit, ngeli terus ikut di kali Opak kalau nggak salah namanya. Dia harus ikutin sampai nanti di situ rakitnya berhenti, maka kamu semedilah di situ. Ya, kemudian betul dia melakukan itu karena keprihatinan itu tadi, supaya dia pencerahan diri, ini saya lanjutkan atau tidak ya. Karena Gusti Kangakaryo Jagat itu tidak pernah tidur, ora tahu sare sopo salah bakale sereh gitu loh ya. Akhirnya berhenti rakit itu di daerah Cepuri, atau kalau sekarang Ananda kesana berdua adanya di daerah Parangkusumo, sebelahnya Parangtritis ya. Dia semedi betul itu Danang Setowijoyo. Waktu itu daerahnya masih sepi sekali, wingit lah ibaratnya, daerah angker, daerah apa gitu ya, penuh dengan hal-hal yang itu menyeramkan pada waktu itu. Di hari ke-3 atau ke-7, 5, datanglah sesosok
wanita perempuan berpakaian ratu, lengkap dengan mahkotanya, lengkap dengan bajunya yang berwarna hijau. Dibilang, Kisana, kamu udah selesaikan saja semedimu, kamu sebetulnya ada apa? Kaget Danang Sutawijaya. Loh, ini sopo, ini ada siapa? Kok di hadapan saya ada seorang wanita, ya, udah cukup berumur, tapi kecantikannya masih terlihat sangat luar biasa. Pakaiannya gemerlap mewah. Terus bilang, aku tahu kamu tuh Danang sebetulnya. Kamulah yang membunuh musuhku. Kamulah yang membalas dendamkan siapa yang jadi pembunuh suamiku. Ya, kamu sebetulnya ada apa sampai semedi seperti ini? Diceritakan bahwa dia dikasih alas pentao sampai saat ini tidak pernah jadi karena diganggu terus sama Sultan Pajang. Kalian tahu Ratu Kalinyamat itu kaya raya, sugih rojo brono, ya. Oke, kalau gitu kamu saya bantu dan kamu saya beri gelar Panembahan Senopati dengan diberikan hartanya si ratu itu tadi yang berbaju hijau. Itu Danang sendiri sebetulnya tidak tahu siapa beliau. Gitu. Ya. Benar, pulang. Dibantu secara full dari bekas-bekas Jepara itu jadi perang karena dia udah menjadi senopati. Dan akhirnya dalam perang itu gugur Joko Tingkir. Itu peperangannya kalau tidak salah Bapak itu terjadi di daerah sekitar Prambanan. Wah, itu perang besar itu antara Pajang dan Kota Gede. Setelah berhasil, ya, mitologi itu menjadi cerita yang sangat menarik di masyarakat. Ya, adanya sosok ratu yang membantu Panembahan Senopati alias Danang Sutawijaya. Ya, digambarkan sebagai sosok gaib. Karena Bapak selalu mengatakan ilmu Jawa itulah ilmu kasunyatan, bisa ditarik garis ilmiahnya. Bapak mengatakan itu adalah penjelmaan atau inkognitonya Ratu Kalinyamat yang pada saat itu dikejar-kejar oleh Portugis. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dia nggak mungkin dia bilang saya Ratu pasti Portugis tahu akan dikejar. Itu. Makanya warna itu juga menyimbolkan bahwa pada waktu masih menjadi Ratu Kalinyamat, warna merah adalah Muslim abangan di daerah utara pada waktu itu. Makanya berbaju hijau menegaskan dirikanlah kerajaan Mataram Islam pertama. Warna hijau adalah lambang Islam yang lebih jelas. Jadi kerajaan Mataram Islam yang pertama itu ya didirikan oleh Panembahan Senopati setelah hancurnya Pajang dengan gugurnya Joko Tingkir. Jadi seperti itu. Ini yang Bapak pahami. Makanya sampai saat ini pun Ratu Kalinyamat tidak ditemukan makamnya. Tidak ada. Nah, mitologi berkembang, dia menjadi satu sosok yang gaib yang akhirnya menjadi penguasa Ratu Kidul karena memang dia ada di selatan kidul, ya.
dia menghampiri Panembahan Senopati bersosok ratu, sehingga gaib, dan Ratu Kidul mengatakan kepada Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, nanti kalau keturunan-keturunanmu menjadi raja semua, ya, jangan lupa berbakti kepada leluhur, kepada saya, katanya Ratu Kidul itu. Oleh karena itu, turunan-turunannya tidak lupa membuat satu tempat untuk memperingati atau menembah atau semedi berterima kasih. Sama seperti kita berterima kasih kepada kakek kita, bahwa kita hidup saat ini penuh dengan rasa syukur, penuh dengan anugerah. Jadi mitos atau mitologi yang Bapak pahami siapa sebenarnya Ratu Kidul seperti itu. Kalaupun ada, ini Bapak nggak mau jadi satu bahan perdebatan oleh siapapun, monggo silakan punya pendapat lain, itu terserah gitu ya. Monggo si A punya pendapat lain, terserah, si B pendapat lain, terserah. Seperti yang Bapak katakan, mistis Jawa itu seperti apa, ada yang dukun, ada yang apa ya. Bapak ini juga hanya berdasarkan kasunyatan hubungan antara satu dan lain itu seperti apa. Kita kan orang akademisi, Ananda Dio kuliah, Ananda Bagas kuliah, Pak Jarot kuliah, Bapak juga kuliah. Tentunya akan berbicara apa yang bisa kita nalar, apa yang bisa masuk di akal. Memang sangat berjasa sekali Ratu Kidul itu terhadap berdirinya kerajaan Islam pertama yang betul-betul Islam, dengan simbol warna hijau. Ya, jadi seperti itu. Gimana? Ada Jarot, ada Bagas. Mungkin terlalu panjang cerita Bapak ini ya. Nah, gimana? Ya, mungkin dari pendapat saya pribadi, wah ini mungkin bukan mitologi tapi memang ini seperti sejarah dan berkaitan langsung dengan kita dan juga leluhur ya Pak ya, kalau Ya, bisa tanggap seperti itu. Karena itu menjadi leluhurnya orang Jawa, karena memang kita akhirnya mengucapkan terima kasih bahwa Jawa akhirnya memiliki budaya yang sedemikian adiluhung, dan kita tidak melupakan kepada leluhur kita, dan kita tidak lupa membangun karya Natya Sing Sasomo agar jadi memayu hayuning ayo, ada Dio, ada lagi? Ya mungkin kalau dari saya pribadi sama dengan Mas Bagas Pak, dan juga saya akhirnya ya selama ini mungkin pernah membaca tentang hanya mendengar, maksud saya tentang tokoh Nyi Roro Kidul itu mungkin mungkin dengan penjelasan yang telah Bapak tadi ceritakan, akhirnya saya tahu tentang kisah Nyi Roro Kidul yang sebenarnya itu seperti yang telah Bapak ceritakan itu. Dari saya mendapat wawasan baru. Ya, tapi Ananda berdua ini juga boleh cari pengetahuan dari yang lain, bukan cuma dari Bapak, biar menambah kasanah. Mana yang benar, mana yang itu tergantung dari apa yang kita yakini. Karena semua orang tuh berbeda-beda isi kepalanya, hatinya, kan seperti itu. Ya, noto ati, noto roso. Gimana Pak Jarot? Gimana nih Pak Jarot nih? Gimana? Setelah bercerita tadi, berbincang-bincang. Ya, penjelasan dari Pak Cokro Panguripan mengenai sosok dari Ratu Kidul itu jadi membuat kami menjadi lebih
jelas akan keberadaan daripada Nyai Roro Kidul. Ya. Gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan ini juga menjadikan buat Mas Bagas dengan Mas Dio juga makin referensi ya. ya sebagai referensi gitu Pak. Ya, kalau Bapak sendiri, karena Bapak itu menganggapnya juga itu leluhurnya Bapak, maka sebutannya adalah Kanjeng Ratu Kidul, supaya kita juga tidak kok tidak ada penghormatannya. Jangan sampai gitu kita tidak menghormati bagaimanapun. Dengan berdirinya Mataram ya, kebudayaan Jawa menjadi terpelihara sampai saat ini. Kerajaan yang di Jawa, apakah itu di Solo, Kesunanan, apakah Kesultanan Jogja, itu kan memelihara budaya kita. Ya, cukup ya, sudah berpanjang-panjang ria. Terima kasih atas kedatangannya Anda berdua ini ya dalam episode yang spesial ya. Oke, kita akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, gimana? Cukup? Cukup, benar saya cukup. Dio? Ya saya dari saya cukup Pak. Ya cukup. Oke, kita akhiri aja. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih yang telah subscribe sejauh ini. Terus ikuti konten-konten channel Sanggar Bagaskoro selanjutnya. Rahayu.